What is Ekoko doing today? Oke guys, sekarang sudah jam mau maghrib dan bersama Kak Jul, Kak Anita, Oke, pada tahap pertama yaitu penyaringan yang dilakukan oleh salah satu tim Ekoko yaitu Diva menggunakan kertas haring. Manfaat dari disaringnya air kelapa agar menghilangkan zat-zat pengotor yang terdapat di dalam air kelapa yang nantinya akan mengganggu proses fermentasi. Pada video ini juga merupakan proses penyaringan tapi menggunakan Büchner agar proses penyaringan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, air kelapa yang sudah bersih dipanaskan hingga mendidih. Sambil menunggu air kelapa dididihkan, timbang gula pasir dan urea. Gula dan urea yang nanti akan menjadi sumber nutrisi bagi bakteri Acetobacter pseudomonas dalam proses fermentasi. Gula sebagai sumber karbon dan urea sebagai sumber nitrogen. Tuangkan gula dan urea ke dalam air kelapa yang sudah mendidih, lalu aduk hingga gula dan urea terlarut dengan sempurna dalam air kelapa. Penambahan dua bahan tersebut dapat meningkatkan produktivitas Acetobacter pseudomonas dalam memproduksi selulosa. Setelah itu, larutan air kelapa tadi didinginkan. Jika sudah mencapai suhu ruang, tahap selanjutnya adalah ditambahkan asam asetat glasial hingga mencapai pH 4. Mengapa seperti itu? Karena pH tersebut adalah pH optimal untuk pertumbuhan bakteri Acetobacter pseudomonas. Oleh karena itu, untuk mencapai pH tersebut ditambahkan larutan asam, yaitu asam asetat glasial. Setelah pH-nya sudah optimal, larutan air kelapa tadi ditambahkan Acetobacter pseudomonas. Dalam setiap 100 ml substrat ditambahkan 10 ml Acetobacter pseudomonas. Fungsi dari ditambahkan bakteri ini adalah untuk merombak gula menjadi asam asetat dan nata sebagai metabolit sekunder. Larutan air kelapa dan bakteri dituangkan ke dalam wadah kotak, lalu setelah itu wadahnya ditutup dengan koran bersih dan difermentasi selama 7-10 hari. Fermentasi nata de coco ini merupakan fermentasi aerob, artinya fermentasi ini membutuhkan oksigen. Kegagalan produksi akan selalu ada dalam proses produksi. Faktor kegagalan yang harus dihindari adalah suhu, kualitas air kelapa, kualitas Acetobacter pseudomonas, serta penggunaan cara manual dalam memantau proses produksi nata de coco.